Masa aksi demonstrasi sudah mulai mendirikan tenda untuk menginap. Tenda mereka didirikan pas persis di depan pintu gerbang gedung DPR RI. Ini sungguh luar biasa. Tenda-tenda didirikan oleh masa aksi demonstrasi, dan tenda-tendanya didirikan pas persis di depannya pintu gerbang masuk gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Aksi geruduk gedung DPR RI kembali mencuat selepas libur panjang, libur Hari Raya Idul Fitri. Nah, sekarang mereka sudah mulai nih mendirikan tenda-tenda di depan pintu gerbang gedung DPR RI. Ini sungguh luar biasa. Tuntutannya bubarkan DPR RI, bubarkan DPR RI. Bukan hanya menuntut, menolak atau mencabut undang-undang TNI, tetapi tuntutannya adalah bubarkan DPR RI. Sekali lagi, tuntutannya adalah bubarkan DPR RI. Setelah libur panjang Hari Raya Idul Fitri tahun 1446 Hijriah atau bertepatan pada tahun 2025 Masehi, masa aksi demonstrasi kembali berkobar-kobar di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Masa aksi demonstrasi yang mengatasnamakan koalisi masyarakat sipil sudah mulai mendirikan tenda-tenda untuk menginap di depan pintu gerbang gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ini adalah suatu masa aksi gerakan yang perlu kita dukung. Namun sungguh sayang nih, tuntutan mereka masih sebatas mendesak DPR RI dan pemerintah untuk mencabut undang-undang TNI yang sudah terlanjur disahkan. Ini menurut hemat kami adalah tuntutan yang tanggung, yang tidak sekalian begitu, yang setengah-setengah. Tuntutannya harusnya adalah bubarkan DPR RI, bubarkan DPR RI. Mengapa? Karena mayoritas rakyat Indonesia menuntut kepada Presiden dan juga bersama MK, Mahkamah Konstitusi, dan semua lembaga hukum yang ada di negara ini untuk bersatu membubarkan DPR RI. Alasannya, karena DPR RI telah berkali-kali menolak membahas rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Inilah yang paling penting. Jadi rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi ini adalah undang-undang yang untuk melindungi seluruh haknya rakyat Indonesia. Hak-hak seluruh rakyat Indonesia akan dilindungi oleh undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Nah, kalau para anggota DPR RI sudah berani membahas rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi, maka semuanya akan hati-hati. Seluruh pejabat penyelenggara negara ini akan hati-hati, karena rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi itu tentunya akan selalu mengintai para pejabat. Jadi para pejabat, para penyelenggara negara mulai dari DPR maupun eksekutif maupun yudikatif akan diintai oleh undang-undang ini. Undang-undang inilah pro rakyat. Jadi undang-undang yang pro rakyat walaupun tidak secara langsung, tetapi undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi ini mampu untuk minimal menakut-nakuti para pejabat penyelenggara negara. Nah, kalau para pejabat penyelenggara negara sampai saat ini, terutama para anggota DPR RI, berkali-kali menolak membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi, maka jelas sekali mereka ini seolah-olah menyelenggarakan negara ini main-main saja, tidak sungguh-sungguh, hanya ingin menguntungkan diri mereka sendiri. Mereka tatkala menjadi pejabat-pejabat berlomba-lomba mengeruk kekayaan, berlomba-lomba mengambil harta miliknya negara, miliknya rakyat untuk memperkaya diri mereka masing-masing. Oleh sebab itulah
rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi sekali lagi harus selalu diupayakan, diutarakan, disuarakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Anggota DPR RI harus berani membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Jadi langkahnya jangan hanya menolak undang-undang TNI atau nanti mencegah rancangan undang-undang Polri. Justru menurut kami adalah biarkan saja. Undang-undang TNI itu akan membela haknya para anggota TNI, terutama ya kelihatannya para perwiranya, ya kan. Dia itu wajar. Dan biarkan saja rancangan undang-undang Polri juga akan dibahas dan disahkan. Tetapi rakyat juga memiliki hak untuk menuntut para anggota DPR RI segera membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Ini yang paling krusial. Jadi kalau misalnya nih para anggota DPR RI sudah mengesahkan RUU TNI menjadi undang-undang, dan kemudian sebentar lagi akan membahas dan mengesahkan RUU Polri menjadi undang-undang misalnya, biarkan saja. Jangan kita sebagai rakyat Indonesia itu memaklumi itu karena itu adalah hak dari para anggota TNI dan Polri. Namun para anggota DPR RI juga harus melindungi hak-haknya rakyat Indonesia, yaitu harus segera membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Karena rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi inilah yang akan melindungi hak-haknya seluruh rakyat Indonesia dan akan menjadi payung hukum bagi presiden dan perangkatnya, juga bagi para yudikatif, para penegak hukum yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka akan bekerja keras untuk merampas aset-asetnya para koruptor, sehingga negara ini APBN-nya akan surplus, begitu kan? Karena korupsi ini kan sudah penyakit yang mewabah, penyakit yang luar biasa. Ya, oleh sebab itulah ini sudah sangat darurat, gawat darurat tentang korupsi yang ada di Indonesia. Maka sekali lagi, jika para anggota DPR RI masih main-main, tidak mau membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi, maka kita seluruh rakyat Indonesia juga tidak boleh main-main. Kita tuntut kepada Presiden Prabowo Subianto bersama MK dan semua lembaga hukum negara untuk bersatu membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Inilah yang harus disuarakan. Bubarkan DPR RI, bubarkan DPR RI. Semoga seluruh rakyat Indonesia paham dan bersatu padu untuk membubarkan DPR RI. Jayalah Indonesia, jayalah negeriku.